Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah jaringan wireless dan mobile Universitas Cyber Asia. Jadi pada UAS kali ini kami diminta untuk mencari 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep wireless dan mobile. Dalam hal ini 3 perangkat tersebut yang saya memilih smartphone, laptop, dan radio. Kemudian dari ketiga perangkat tersebut dapat dijelaskan mengenai kegunaan, spesifikasi, teknologi yang digunakan, dan prinsip kerja dari perangkat tersebut, serta opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat tersebut. Dan akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai kegunaan dari perangkat tersebut. Yang pertama smartphone, yaitu untuk mempermudah berkomunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan merupakan alat komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan dengan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja. Selanjutnya laptop. Laptop sebagai media yang sangat membantu rutinitas pekerjaan seseorang, terutama bagi mereka yang mobilitasnya tinggi, di mana laptop memang didesain kecil, ringan, portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga yaitu radio, mempunyai fungsi sebagaimana media-media lain, yaitu memberikan informasi, to inform, memberikan pendidikan atau to educate, memberikan hiburan, to entertain, dan fungsi mempengaruhi, to influence, dan fungsi pengawasan atau to control. Kemudian ke spesifikasinya, kalau smartphone ada spesifikasi utama yang perlu kita pahami, yaitu antara lain kapasitas RAM-nya, prosesor, memori internal, sistem operasi, dan kamera. Sedangkan laptop, spesifikasi yang perlu diperhatikan yaitu prosesor atau CPU-nya, memori atau RAM-nya, random access memory, kemudian storage unit atau penyimpanan, display, dan sistem operasi serta VGA. Sedangkan radio, spesifikasi yang perlu diperhatikan yaitu rentang frekuensinya, daya output, unit pengeras suara, pasokan daya, jenis baterai, dan apakah radio tersebut bisa menggunakan headphone atau tidak. Kita lanjutkan ke teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software. Yang pertama smartphone, ya. Kalau smartphone dan atau telepon genggam itu dengan bantuan teknologi wireless, smartphone dan telepon genggam dapat menerima dan mengirim informasi dengan orang lain yang lokasinya berjauhan, bahkan bisa terkoneksi antar negara atau antar benua gitu. Kemudian kalau laptop, di laptop juga itu terdapat WiFi card yang membantu komputer atau laptop dapat terkoneksi dengan internet, sehingga komputer dan laptop dapat berfungsi untuk mengirim serta menerima informasi secara real time. Kemudian radio, penggunaan teknologi wireless pada radio di era saat ini sudah sangat berkembang. Penggunaan wireless digunakan untuk radio di dalam kendaraan, misalnya mobil, yang dapat membantu pengendara dapat mendengarkan radio di dalam mobil. Selanjutnya prinsip kerjanya. Kalau smartphone, pada dasarnya merupakan alat komunikasi wireless, yaitu komunikasi bergerak tanpa kabel atau nirkabel berbasiskan mobile device, di mana prinsip dari komunikasi wireless ini menggunakan kanal radio yang terpisah untuk berkomunikasi dengan cell site. Kemudian prinsip kerja laptop. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Apabila laptop atau PC tanpa prosesor, maka tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Kemudian radio. Prinsip kerja yang dalam hal ini saya menjelaskan yang frekuensi AM, yaitu bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan,
Namun proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar atau radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Selanjutnya opportunity yang bisa dikembangkan dari ketiga perangkat tersebut. Yang pertama smartphone. Ya, tentu smartphone adalah harapan untuk teknologi masa depan. Pada smartphone yang pertama adalah tampilan layar smartphone tanpa adanya bezel. Selain punch hole dan notch, bezel menjadi hal yang diharapkan untuk hilang pada smartphone di masa depan. Kebanyakan smartphone yang menampilkan bezel di bagian bawah maupun atas secara tebal memang bukan tanpa tujuan, di mana hal tersebut berfungsi sebagai penghubung layar ke motherboard yang berada di bagian bawah. Tampilan bezel tersebut biasanya banyak ditemukan di smartphone kelas entry level dan mid range. Walaupun sudah ada smartphone dengan tampilan bezel tipis, namun harganya terbilang mahal, sehingga diharapkan teknologi masa depan bisa mewujudkan semua tampilan smartphone tanpa bezel, tanpa harus berharga begitu mahal. Kemudian laptop, yang diharapkan daripada laptop yaitu artificial intelligence-nya. Saat ini sudah mengalami peningkatan dan sudah diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya film-film fiksi yang bisa dijadikan motivasi terhadap pengembangan untuk mengembangkan lebih jauh teknologi artificial intelligence atau AI sendiri. Sehingga dapat diprediksikan bahwa teknologi komputer masa depan juga akan berkembang seperti pada film fiksi yang sering dihadirkan kepada masyarakat. Seperti teknologi mikrooptik yang didesain mampu memahami bahasa manusia secara langsung dan dapat berbicara secara langsung. Kemudian untuk radio, di tengah perkembangan teknologi dan media baru berbasis internet, radio tetap bertahan sampai saat ini. Seiring dengan perkembangan internet, muncul banyak saluran media baru yang juga mengubah cara orang mengkonsumsi informasi dan hiburan bagi warga dunia. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.